Surah Al-Fatihah di dalam sholat bukan sekedar rukun yang dibaca, melainkan sebuah dialog rahasia antara Anda dan Allah. Berdasarkan hadis qudsi, Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, setengah untuknya dan setengah untuk hambanya, di mana setiap ayat yang Anda ucapkan langsung dijawab instan oleh Allah dari atas arsy. Berikut adalah tadabbur mendalam dan filosofis serta menyentuh hati dari setiap ayat Al-Fatihah saat Anda melantunkannya di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bayangkan Anda sedang mengetuk pintu gerbang istana raja di raja. Anda masuk bukan dengan membawa kehebatan diri, melainkan dengan meminjam namanya. Ini adalah jaminan keamanan. Ayat ini meruntuhkan kesombongan. Anda menyadari bahwa Anda bisa berdiri, bernapas, dan melakukan sholat saat ini semata-mata karena belas kasih, rahmat dan rahim Allah, bukan karena kesalehan atau kekuatan fisik Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Saat mengucapkan ini, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Resapi segala badai hidup yang telah Anda lalui, lalu sadari bahwa Anda masih selamat hari ini karena penjagaannya. Ini adalah momen melepas segala keluh kesah dan menggantikannya dengan syukur yang jujur. Kata Rob berarti pencipta, pemelihara, dan pengatur. Anda sedang mengakui bahwa Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan bagi diri Anda, melainkan Tuhan yang mengatur miliaran galaksi, seluruh manusia, dan setiap takdir. Masalah hidup Anda yang terasa besar seketika menjadi sangat kecil di bawah pengaturan Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Setelah mengakui kekuasaan Allah yang tak terbatas pada ayat sebelumnya, Allah menenangkan hati Anda yang gemetar dengan mengingatkan kembali sifat utamanya, yaitu kasih sayang. Anda tidak sedang berhadapan dengan penguasa yang kejam, melainkan dengan zat yang kasih sayangnya mendahului murkanya. Pengulangan dua sifat ini setelah kata Rabbil Alamin menegaskan bahwa hukum dasar jagat raya ini dibangun atas cinta dan kasih sayang, bukan kekosongan atau kekejaman. Maliki Yaumiddin, pemilik atau raja di hari pembalasan. Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Di sini jiwa Anda diajak melompati waktu menuju masa depan, hari di mana seluruh manusia berdiri telanjang, tanpa harta, tanpa jabatan, dan tanpa penolong. Hari ini hari di mana keadilan mutlak ditegakkan. Ayat ini memberikan keadilan spiritual bagi jiwa yang terluka. Jika Anda pernah dizalimi, direndahkan, atau diperlakukan tidak adil di dunia, ayat ini adalah penghibur bahwa ada hari pembalasan di mana tidak ada satupun kebaikan atau keburukan yang luput dari perhitungan Sang Raja Mutlak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah puncak dialog. Allah menjawab, inilah rahasia antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Rasakan kelegaan yang luar biasa saat mengucapkannya. Anda sedang memutus ketergantungan pada makhluk. Anda menaruh seluruh beban hidup, kepasrahan, dan proposal masa depan Anda hanya kepadanya. Ada rahasia tata bahasa di sini.
kata menyembah didahulukan sebelum memohon pertolongan. Filosofisnya, tunaikanlah dulu kewajiban dan penghambaanmu, baru mintalah hakmu. Penggunaan kata kami, bukan aku, melambangkan bahwa Anda tidak sendirian. Anda sedang sholat bersama miliaran mukmin di seluruh dunia, mencabut ego keakuan menjadi kebersamaan umat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa paling utama dalam hidup manusia. Anda tidak meminta harta atau dunia di bagian ini, melainkan meminta kompas kehidupan. Mengapa? Karena dunia tanpa petunjuk adalah ketersesatan yang menyiksa jiwa. Jalan yang lurus adalah jalan tercepat menuju tujuan. Di tengah dunia yang penuh dengan distraksi, hoax, filsafat yang membingungkan, ada standar moral yang bergeser. Anda memohon agar pikiran dan hati Anda dikunci di atas kebenaran sejati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Anda sedang meminta agar dipertemukan dan dikumpulkan bersama jiwa-jiwa yang tenang, para nabi, orang-orang soleh, dan para syuhada. Anda memohon perlindungan agar tidak menjadi manusia yang tahu kebenaran tapi melanggarnya, atau manusia yang berjalan dalam kebutaan tanpa ilmu. Sejarah manusia hanya terbagi menjadi 3 kelompok ini. Ayat ini melatih mindset sejarah Anda setiap hari, memaksa Anda memilih setiap rakaat ke dalam kelompok sejarah mana aku akan membawa diriku hari ini.